Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak cukup hanya hafal hak dan kewajiban di atas kertas. Kita juga perlu peka terhadap isu-isu kewarganegaraan yang sedang berkembang di sekitar kita. Perkenalkan, nama saya Najma Naila Hakim dengan NIM 25308210118 dari program studi administrasi bisnis. Di video ini, saya akan membahas satu isu yang sedang hangat dibicarakan di Indonesia saat ini, yaitu rencana revisi Undang-Undang Kewarganegaraan, khususnya soal wacana kewarganegaraan ganda. Saat ini, DPR bersama pemerintah sedang membahas revisi atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Revisi ini bahkan sudah masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2026. Ada beberapa alasan mengapa revisi ini dianggap mendesak. Pertama, aturan turunan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022, dinilai perlu disesuaikan lagi dengan perkembangan zaman. Kedua, ada lebih dari 13.000 anak berkewarganegaraan ganda, yaitu anak-anak dari pernikahan campuran yang statusnya sebagai WNI belum terakomodasi oleh aturan yang berlaku sekarang. Ketiga, masih ada ribuan warga negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi alias stateless, baik di dalam maupun di luar negeri, yang butuh kepastian status hukum. Kemudian yang paling ramai diperdebatkan dari revisi ini adalah wacana membuka kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa, sesuatu yang selama ini menjadi hal tabu dalam sistem hukum kita. Argumen yang berdukung sifatnya pragmatis. Indonesia memiliki jutaan diaspora di seluruh dunia yang punya kemampuan finansial dan jaringan global. Kalau mereka tidak dipaksa memilih antara identitas dan loyalitas, mereka bisa menjadi aset strategis bagi pembangunan bangsa. Misalnya, lewat investasi, transfer keahlian, atau jejaring internasional. Sementara argumen yang menolak sifatnya patriotik dan berbasis keamanan. Kekhawatirannya, kewarganegaraan ganda bisa membuka celah loyalitas ganda yang beresiko dieksploitasi di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin kompetitif. Nah, status kewarganegaraan diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu hal penting bagi identitas bangsa. Sejak awal kemerdekaan, aturan kewarganegaraan Indonesia terus mengalami penyesuaian, mulai dari Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1946 hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang berlaku sekarang. Revisi yang sedang dibahas ini menunjukkan bahwa hukum kewarganegaraan bukan aturan yang statis, tapi terus bergerak mengikuti realitas zaman, seperti meningkatnya mobilitas warga negara, pernikahan lintas negara, dan derasnya arus globalisasi. Perdebatan ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergulat mendefinisikan ulang apa sih arti menjadi warga negara di abad ke-21. Sebuah pertanyaan yang tidak sederhana karena menyangkut keseimbangan antara keterbukaan terhadap dunia global dan penjagaan kedaulatan negara. Status kewarganegaraan diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu hal penting bagi identitas bangsa. Sejak awal kemerdekaan, aturan kewarganegaraan Indonesia terus mengalami penyesuaian, mulai dari Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1946 hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang berlaku sekarang. Nah, revisi yang dibahas ini menunjukkan bahwa hukum kewarganegaraan bukan aturan yang statis, tapi terus bergerak mengikuti realitas zaman, seperti meningkatnya mobilitas warga negara, pernikahan lintas negara, dan derasnya arus globalisasi. Itulah gambaran isu revisi UU Kewarganegaraan yang sedang berkembang di Indonesia.
khususnya soal wacana kewarganegaraan ganda. Isu ini penting untuk kita ikuti karena menyangkut definisi identitas kita sebagai bangsa. Sekaligus bagaimana Indonesia menyeimbangkan keterbukaan global dengan penjagaan kedaulatan negara. Menjadi warga negara yang baik bukan hanya soal hafal Pancasila dan Undang-Undang 1945, tapi juga soal peka terhadap perkembangan hukum dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan berbangsa. Sekian dari saya, Najma Nahila Hakim. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.